Yang menjadi perhatian publik juga adalah kondisi banjir yang sudah berlangsung berhari-hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita perbarui informasi dengan mengajak Anda pemirsa mendengarkan laporan dari reporter kami dari Biro Makassar, Firda Jumardi. Silakan Firda, perbarui informasi untuk pagi hari ini. Ya pemirsa, untuk informasi terkait dengan banjir di Kota Makassar, jumlah warga terdampak hingga hari ini di 4 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bertambah. Tercatat dari BPBD Kota Makassar ini sebanyak 673 kepala keluarga atau sekitar 2.551 jiwa ini masih mengungsi di 31 titik pengungsian yang ada di Kota Makassar. Dan titik terparah banjir di Kota Makassar adalah tempat saya melaporkan saat ini pemirsa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana terdapat 27 kepala keluarga atau terdapat 114 jiwa yang masih mengungsi di titik pengungsian, di mana warga memilih untuk mengungsi di dekat masjid-masjid terdekat di wilayah mereka. Dan pemirsa, hingga saat ini setelah 4 hari berlalu banjir di Perumnas Antang, Blok 8 dan juga Blok 10 di tempat saya melaporkan saat ini, yang semula air setinggi 2 meter, hari ini sudah mulai surut atau volume airnya mulai menurun 5 cm dan terlihat juga nih warga sudah mulai berlalu lalang ke rumah mereka untuk mengecek alat-alat elektronik di rumah mereka. Dan dari pantauan kami pemirsa, para pengungsi ini juga sudah melakukan tes kesehatan dan umumnya para pengungsi ini terserang penyakit gatal-gatal, kemudian juga hipertensi, diare dan demam, dan umumnya yang terserang penyakit-penyakit tersebut adalah anak-anak dan juga lansia. Dan dapat kami informasikan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini selalu menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Bahkan di lorong ini pemirsa terdapat nama jalannya adalah Jalan Ujung Bori, Blok 8, di mana di sini bisa terlihat rumah warga ini volume airnya bahkan meningkat seatap rumah mereka. Dan tadi kami memantau bahwa tim dinas kesehatan ini juga telah masuk ke daerah banjir untuk memeriksa kesehatan para pengungsi yang memilih tinggal di lantai 2 rumah mereka. Demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi, laporan langsung Anda dari Makassar. Kita berharap sama-sama agar air ini segera surut, aktivitas masyarakat apalagi menjelang Natal dan juga Tahun Baru bisa kembali normal ya. Saya ingin kembali lagi ke BNPB, Pak Aam. Pak Aam, di sini saya memantau juga BNPB juga aktif ya, berada di setiap jalur-jalur mudik dengan mendirikan posko-posko tentunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aam wilayah-wilayah yang menjadi concern BNPB juga ya. Nah, bagaimana juga Pak fungsi atau pola koordinasi ya dengan jajaran kewilayahan ini, Pak Aam, bisa dijelaskan? Ya, fokus kita di akhir tahun dan awal tahun nanti dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrimnya ada 2. Pertama di sisi hulunya, kemudian sisi hilirnya. Sisi hulunya ini kita mengkondisikan faktor pemicunya. Faktor pemicu dampaknya ini, faktor pemicu banjir longsor ini hujannya. Hujannya ini kita coba kurangi intensitasnya, tapi tidak menghilangkan. Artinya kalau dihilangkan memang ada resistensi, Pak. Juga banyak kebutuhan untuk air. Jadi yang kita lakukan operasi modifikasi cuaca tujuannya untuk lebih mendistribusikan supaya intensitas hujan ini tidak terfokus di satu kawasan yang kemudian dia bikin banjir, dia bikin longsor. Nah, saat ini BNPB bersama dengan BMKG, TNI Angkatan Udara itu sudah melakukan modifikasi cuaca di 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat kemarin kita lakukan untuk memastikan proses tanggap darurat di Cianjur bisa berjalan, nggak keganggu sama hujannya. Jawa Tengah kita upayakan untuk kejadian banjir di awal tahun, Pati, Demak, Kudus kemarin nggak terulang. Kembali tidak terulang. Gitu. Jawa Timur untuk mengurangi potensi dampak banjir yang di minggu lalu udah mulai banyak tuh, Mojokerto, Ponorogo dan seterusnya. Ini 24 jam. 24 jam kita kurangi intensitas hujannya, sehingga yang sebelumnya mungkin di satu titik itu akan terjadi hujan sangat lebat, itu menjadi hujan sedang atau hujan lebat gitu. Yang kategorinya normal, tidak menimbulkan dampak bencana. Kalaupun akan membuat banjir, paling tidak cuman genangan yang sementara kemudian bisa hilang. Itu sisi hulu. Sisi hulu. Kemudian sisi hilirnya, kendala paling besar di daerah saat ini adalah ini akhir tahun.
akhir tahun ini biasanya dana operasional kedaruratan di daerah itu sudah mulai habis. Sedangkan di awal tahun dana belum operasional. Betul. Sehingga yang dilakukan BNPB adalah kebutuhan untuk kedaruratan di daerah itu kita dropping dulu. Seperti diantaranya? Dana cash, dana operasional itu per kabupaten kota mendapat 200 sampai 250 juta. Artinya ketika Anda melakukan patroli, ketika melakukan pemantauan kondisi bendungan, sungai, itu uang bensinnya ada. Jangan dibilang tidak ada. Kemudian untuk Pak, kalau misalkan terjadi banjirnya, kami mengevakuasi masyarakat pakai perahu karetnya, udah kita drop. Kebutuhan logistik makanan siap saji untuk 3 kali 24 jam kita drop. Sehingga itu sudah tersedia di gudang-gudang. Itu sudah kita lakukan di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Ada 5 provinsi yang memang ini kita lihat potensi akan terjadi bencananya tinggi. Karena bagaimanapun yang namanya bencana hidrometeorologi basah itu pasti paling seringnya di daerah dengan populasi paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan memang tujuan destinasi dari mudik. Nah, kita juga akan sedang mempertimbangkan untuk Sulawesi Selatan, Pak, ya. Apakah nanti ada kita Wajo baru, Makassar sendiri. Perlukan modifikasi cuaca, nanti kita akan berkoordinasi intensif dengan BMKG untuk langkah-langkah antisipasi di sisi hulunya. Kemudian di sisi hilirnya tadi pemerintah daerah sudah kita cukupin. Sisi masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya ini kita harapkan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, karena kan yang kita miliki perakiraan cuacanya ya, perakiraan cuaca. Kita tahu misalkan nanti malam misalkan BMKG bilang Jabodetabek hujan intensitas tinggi, tapi kami kan nggak tahu nih di BNPB ini kita nggak tahu ini banjirnya akan terjadi di mana dan kapan gitu. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu longsornya akan terjadi di mana dan kapan. Kalau kita tahu ya udah kita standby di situ gitu ya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah di setiap kami rapat koordinasi di provinsi, kita undang seluruh kabupaten kota dan Dim, Polres, dan Rem dan Polda, kita minta bantuan Pak Polisi, Pak TNI, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, Pak RT, setiap kali hujan intensitas tinggi, bapak-bapak keluar dong, bantu kami patroli. Dipantau terus ya, jadi bantu kami tidak pantau. Menunggu sudah tinggi baru dievakuasi masyarakat. Nanti kalau misalkan nih debit sungai makin naik nih, sebelum melimpas, tolong bantu kami evakuasi warga gitu. Nah, di sisi lain, ketika polisi, tentara sudah memerintahkan untuk mengevakuasi masyarakat, kami menghimbau warga di tempat yang biasa terdampak banjir patuh gitu. Karena kita punya pengalaman, Mas, di Sukabumi kemarin ada satu warga yang kemudian menjadi korban, itu sebenarnya sudah diajak keluar, sudah keluar, tetapi mengambil lagi sesuatu ke rumah. Balik lagi karena melihat rumah saya ini nggak terdampak. Kondisi. Begitu yang bersangkutan sampai di rumah, dilalahnya itu dampak longsor. Jadi semua pihak, hulu hilir, hulu kita kurangin, hilir pemerintah daerah kita lengkapi, kita cukupkan untuk kebutuhan kedaratan, masyarakat patuh, TNI Polri tolong bantu kita untuk melihat situasi. Padahal upaya mitigasi sudah sering ya Pak dilakukan terhadap masyarakat ya Pak ya? Ini karena hujan ini kan fenomena harian ya. Kadang-kadang ada yang namanya risk bias. Kita nggak yakin bahwa potensi risiko itu ada di kita. Apalagi daerah-daerah yang udah langganan banjir ya. Jadi mereka memang merasa sudah setiap tahun nih dan biasa saja begitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita terus sampaikan dan edukasi terus berjalan. Tetapi pada kondisi kontingensi seperti saat ini yang kita harapkan adalah warga masyarakat tolong patuh pada aparat di lapangan. Kalau personil TNI, personil Polri sudah melihat ini bendungannya kayaknya udah nggak mampu nih, ini kayaknya bakal jebol nih. Masyarakat di bawah dievakuasi, mari kita sama-sama evakuasi. Pak Am, siapa juga yang mengira Pak lokasi cantik seperti Seminyak Bali Pak, Legian Bali Pak. Ternyata akhir tahun ini pun juga terdampak kan Pak. Ada satu hal Mas, di akhir tahun ini memang masyarakat mudik itu untuk liburan ya. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kepada pengelola wisata. Ini terutama wisata air atau wisata di tempat yang outdoor. Pastikan tempat-tempat wisata Anda ada jalur evakuasi dan titik kumpul.
Pastikan itu. Dan kita sebagai traveler, kita sebagai wisatawan, kita akan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Pastikan ketika Anda berwisata ke tempat terbuka, pastikan Anda mengetahui ini kalau misalkan saya ke sana, kalau ada hujan saya evakuasi kemana, harus diketahui. Titik kumpulnya di mana, itu yang paling penting. Oke, artinya ini kerja sama semua pihak terutama kalau yang terdepan kan di Bali atau lokasi wisata adalah para guide-guide ini kan gitu ya, guide-guide wisata begitu. Betul, kerjasama BNPB, kemudian petugas desa begitu ya, dan juga masyarakat untuk mengevakuasi diri nanti ketika misalnya bencana terjadi. Oke, Pak Miming. Terakhir mungkin Pak Miming, ada perbedaan nggak Pak pola cuaca ekstrim di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Terus karakteristik cuaca ekstrim yang akan terjadi ini nanti seperti apa Pak kira-kira selama libur Natal ini? Intensitas hujannya mungkin atau ada ancaman-ancaman lainnya bagaimana Pak? Baik, yang unik untuk periode tahun ini, di akhir tahun ini kita ada yang namanya fenomena La Nina ya. Jadi diprediksikan fenomena La Nina intensitas lemah memang masih akan aktif paling tidak hingga periode Maret nanti. Dalam artian bahwa ketika kita nanti memasuki periode musim hujan di saat Desember, kemudian Januari, puncaknya di Januari dan di Januari dan Februari, ini fenomena La Nina sedang aktif. Dalam artian apa? Bahwa kondisi musim hujan di periode tahun ini diprediksikan memang cukup ada peningkatan. Baik dari sisi peningkatan intensitas curah hujan, kemudian frekuensi cuaca ekstrim, sehingga kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di periode musim hujan seperti ini. Daerah-daerah itu yang pertama. Mana saja, kemudian, Pak Miming? Ya, kalau untuk wilayah yang cukup signifikan tentunya yang terpengaruh dalam periode dekat ini ya 26 hingga paling tidak sampai akhir tahun nanti. Ini untuk wilayah Jawa diprediksikan karena ada fenomena surakan dingin, kemudian monsun aktif, kemudian nanti ada Kelvin wave. Ini yang cukup berpengaruh dalam periode sepekan ini. Nah, jadi secara umum untuk wilayah-wilayah dalam konteks untuk wilayah wisata ini di sebagian besar wilayah Jawa ini potensi peningkatan cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan perlu diwaspadai. Karakteristiknya adalah biasanya curah hujan yang meskipun ringan hingga sedang gitu ya, tetapi dalam durasi yang cukup lama ini juga perlu diwaspadai seperti itu. Ya, terutama kan kalau di Jawa ini kan destinasi wisata paling enak untuk dinikmati oleh keluarga adalah pantai kan ya Pak Miming. Ada himbauan khusus dari BMKG mungkin untuk outdoor untuk wilayah pantai? Baik, secara umum untuk wilayah pantai tentunya terutama di wilayah pantai bagian selatan ya, mulai dari selatan Banten, kemudian selatan Jawa hingga selatan wilayah Jawa Timur, ini ketinggian gelombang memang bisa mencapai lebih dari 1,5 meter, sehingga warga yang akan beraktivitas di wilayah pantai bagian selatan Jawa ini perlu diwaspadai. Tentunya harus mematuhi guide-guide yang ada panduan-panduan keamanan di wilayah setempat gitu ya. Kemudian untuk wilayah potensi rob untuk wilayah utara ada di periode tanggal 26 hingga 2 Januari itu di wilayah Jakarta. Ini juga tentunya harus diwaspadai jika nanti diikuti dengan potensi curah hujan tinggi untuk wilayah Jakarta. Ini potensi genangan di wilayah utara ini perlu diwaspadai dalam periode akhir tahun ini. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Miming Saifuddin dan Pak Aam, Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kita berbagi informasi. Selamat bertugas Bapak-Bapak, sehat selalu untuk Anda semua. Sehat selalu, selamat pagi.